Kita perlu lihat dari sisi agri bisnis, hilirisasinya itu di sektor agribisnis. Misinya dari pemerintahan berikutnya yang lebih ke ketahanan pangan. Kita dulu bangun infrastruktur, tapi mungkin sekarang di postur dari APBN yang baru itu adalah membangun infrastruktur untuk agribisnis. Hilirisasi, dulu hilirisasinya dari sisi mineral yang sangat capital intensif, tapi kita lihat di sini adalah hilirisasinya itu di sektor agribisnis. Kita harus fokus kepada consumption, kita harus fokus pada peningkatan dari purchasing power masyarakat Indonesia. Dan ini yang saya lihat di fiskal kita itu bisa menjawab permasalahan tersebut. Jadi saya rasa sih kita ngomong global economy, baliknya ke kita dampaknya seperti apa, yaitu tadi kita harus bertumpu kepada kemampuan dari consumption dan pemberdayaan dari purchasing power masyarakat Indonesia. Infrastruktur dari sisi pemenuhan padat karya tadi, sektor agribisnis. Jadi misalnya bendungan, misalnya irigasi, kalaupun juga ada jalan, itu adalah jalan penghubung dari sentra agri bisnis tadi itu ke port atau kemana gitu ya. Nah itu menunjukkan hal yang menurut saya sih kalau saya baca dari postur fiskal tahun 2025 arah infrastrukturnya ke sana. Misinya dari pemerintahan berikutnya yang lebih ke ketahanan pangan gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting sekali sih dan saya lihat ini yang akan difokuskan berikutnya. Tentang view-nya Bank BNI, bagaimana strategi BNI dalam memainkan peran penting untuk mendampingi korporasi, domestik maupun internasional melalui pasar modal, Pak? Kita selama ini sudah dari sisi support kita ke sektor commodities, sempat juga ke sektor infrastructure, tapi kalau misalnya kita lihat dari postur fiskal, mungkin juga kita perlu lihat dari sisi agri bisnis, Pak Loh Keng Hong perlu dipertimbangkan juga. Terus kemudian juga dari sisi consumer, karena itu akan ada dampak trickle down effect ke consumer. Kalau misalnya BNI Sekuritas Research itu melihat dari sisi pertumbuhan EPS-nya Pak, earnings-nya itu di tahun 2025, apakah itu cyclical maupun non-cyclical itu masih bisa bertumbuh double digit. Lalu kemudian dari sisi healthcare itu juga merupakan bagian dari fokus pemerintahan berikutnya untuk healthcare. Saya juga lihat dari sisi proyeksi para analis itu masih juga double digits itu. Terus kemudian juga dari sisi telco atau digital. Pak Keng Hong, ada sektor-sektor yang baru di-mention oleh Pak Agung yang Bapak tertarik masukin uang untuk berinvestasi, Pak? Ada tadi agribisnis, saya juga punya kebun sawit, punya juga, karena kan valuasinya juga masih murah-murah. Tapi consumer, usaha yang sektor yang bagus, tapi PI-nya tinggi-tinggi, jadi valuasinya mahal, jadi saya belum membelinya. Ya.